rambutnya tuh tergerai ke bawah gitu. Terus dia sambil menangis. Tanpa pikir panjang lagi, nih si A ini langsung lari keluar. Ternyata si B dan si C. Assalamualaikum, hai semua. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah seorang mahasiswa yang tidak ingin disebutkan namanya. Kita anggap saja namanya A ya. Nah, si A ini kan waktu itu dia semester 3. Nah, semester 3 ini adalah semester yang tugasnya lagi banyak-banyaknya. Tugas mandiri sedang banyak-banyaknya, tugas kelompok juga sedang banyak-banyaknya. Nah, pada hari itu, si A ini mengerjakan tugas kelompok bersama dengan teman-temannya yang berjumlah 7 orang itu di tempat kosan temannya. Kita sebut saja namanya Bayu ya. Nah, karena deadline-nya tugas itu adalah besok pagi, maka mereka sampai jam 11 masih berusaha untuk mengerjakan tugas itu sampai selesai. Singkat cerita, tugasnya selesai sampai jam 2 pagi. Nah, ketika itu mereka sudah pada lelah kan, mau pulang juga malas karena besok pagi jam 7 sudah mulai kuliah lagi. Jadi mereka berpikir, nggak usah pulang deh, mendingan nginep aja di sini, kan besok juga kuliah jam 7 pagi, katanya gitu kan. Oke, mereka memutuskan untuk menginap di kos-kosannya Bayu. Karena kelompok itu berjumlah 7 orang dan badannya juga besar-besar, jadi kebayang dong kos-kosan Bayu kan kecil, namanya tempat kosan kan kecil ya. Terus mereka 7 orang tidur udah kayak ikan teri. Nah, Bayu ngerasa mungkin teman-temannya ngeliat kanan kiri teman-temannya kayaknya nggak enak banget ya tidurnya udah dempet-dempetan begini. Nah, dia punya ide. Dia bilang ke teman-temannya, teman-teman, tahu nggak, di tempat kosan gue kan yang di sebelah ujung itu ada kamar kosong tuh kamar nggak pernah dipakai, katanya gitu kan. Tapi kamarnya nggak pernah dikunci. Di situ lengkap kok, ada spring bed, ada lemari, ada selimut juga. Jadi gimana kalau seandainya kita pecah aja nih, daripada kita dempet-dempetan kayak ikan teri, jadi kita pecah aja yuk, yang sebagian ada di kosan gue, yang sebagian lagi di kosan sebelah, katanya gitu. Terus si mahasiswa ini nih, karena dia ngerasa, oh ya bener juga, daripada kayak begini capek kan ya, tidurnya juga nggak nyaman, jadi oke deh kita pisah ke sebelah sana. Jadi ceritanya si A ini ngajak temannya si B dan si C untuk ke kosan sebelah. Diantarlah sama si Bayu kan. Ketika dibuka pintu kosannya itu, langsung mereka mikir gini, aduh ini emang nggak pernah dipakai kayaknya nih kosannya nih, karena udaranya langsung pengap gitu, nggak enak pokoknya gitu ya. Tapi kan karena mereka udah lelah, udah jam 2 pagi, besok mau kuliah, ya udahlah ya, nggak mikirin macam-macam, mereka langsung menuju ke tempat tidur. Mereka dulu bertiga kan. Jadi si A itu ada di tengah, B dan C ada di pinggir-pinggir tempat tidurnya itu. Ketika mereka udah mulai ngantuk, tiba-tiba terdengar suara perempuan sedang menangis di pojokan kamar. Si A bingung dong. Waduh, kok ada perempuan di sini? Ini kan kos-kosan laki-laki. Kok ada perempuan di sini ya? Jangan-jangan nih perempuan lagi melarikan diri atau diculik nih. Aduh, tapi kok lama-lama didengerin suaranya makin lama makin serem ya. Makin lama makin sedih banget gitu. Terus si A lama-lama merinding dong. Terus dia bilang sama teman-temannya, lu denger nggak? Gitu. Terus temannya pada bilang gini, iya gue juga denger. Udahlah, cuekin aja, anggap aja nggak ada apa-apa, katanya gitu kan. Oke, anggap aja nggak ada apa-apa deh. Terus si A ini berusaha untuk tidur kan. Tapi lama-lama bukannya diem tuh suara nangis perempuan itu, malah tambah kenceng. Tapi nangisnya tuh tambah sedih banget gitu. Akhirnya kan dia penasaran ya. Terus karena lampunya sudah dimatikan, jadi dia ngambil HP. Dengan bantuan senter di HP, dia langsung mencari sumber suara. Ketika disenterin ke sana, ada di pojokan itu, dia ngeliat dong ada perempuan sedang duduk pakai baju putih, rambutnya panjang, sedang duduk senderan di tembok. Asli itu sih merinding banget ya. Terus di senderan di tembok dia nangis. Untung tuh cewek nggak ngeliat ke si A ini. Coba kalau ngeliat, dia udah pasti lari terbirit-birit kan ya. Terus si cewek ini duduknya tuh menyamping, teman-teman, rambutnya tuh tergerai ke bawah gitu. Terus dia sambil menangis. Tanpa pikir panjang lagi, nih si A ini langsung lari keluar.
ternyata si B dan si C juga ikut lari keluar. Bertiga itu benar-benar ngelihat ada si cewek ini. Mereka lari keluar kos. Mereka bukannya mampir ke tempatnya si Bayu lagi, tapi mereka lari langsung ke luar kos sampai ke gerbang kos itu. Mereka berhenti di depan warung kopi. Penjaga kopinya bingung kan, ini anak laki-laki jam 3 pagi lari-larian, kenapa sih? Tanya sama penjaga kopi. Mas, kenapa pada lari-larian? Emang ada apaan? Terus mereka kan masih pada terengah-engah yang seperti ketakutan gitu. Terus mereka langsung duduk di tempat warung kopi itu. Terus dia cerita kan, si A ini bercerita kalau tadi di atas tuh kita lagi tidur, terus ternyata ada perempuan yang A, B, C dan segala macam itu kan diceritain. Penjaga warungnya nggak kaget, nggak bengong, nggak shock, malah cuma ketawa. Dia cuma bilang gini, hehehe, pasti di kamar yang pojokan itu kan. Itu mah udah biasa, kata gitu. Loh, udah bisa gimana Pak? Nah, di sini Kang Kopi itu menceritakan. Jadi ceritanya gini, 15 tahun yang lalu, kos-kosan ini tuh sebenarnya kos-kosan perempuan. Nah, kos-kosannya rame banget. Tapi ada satu kamar yang di pojokan itu tuh. Nah, seorang perempuan itu mati bunuh diri, minum racun serangga. Usut punya usut katanya diputusin sama pacarnya. Jadi dia sedih terus dia bunuh diri. Nah, kamarnya itu adalah kamar yang tadi kalian tempatin, katanya gitu. Emang kamarnya nggak pernah ditutup, dan nggak pernah ada orang yang betah tinggal di situ. Setelah kejadian itu, kos-kosan itu tuh makin lama makin sepi karena mungkin banyak yang melihat penampakan ya di sana gitu. Akhirnya kos-kosan itu ditutup dan 15 tahun kemudian dibuka lagi sebagai kos-kosan cowok. Karena kan kalau punya kos tuh berpikir kalau laki-laki makan nggak terlalu takut ya sama gitu-gituan, terus nggak terlalu peduli juga ada yang nangis kayak apa, bodo amat gitu ya, beda sama perempuan. Nah akhirnya sekarang dijadikanlah kos-kosan untuk laki-laki, tapi memang di sebelah sana itu tidak pernah ada yang betah tinggal di sana, kamarnya selalu kosong. Nah seperti itu. Oh jadi begitu ceritanya. Nah, lalu ya sudah, mereka sudah tahu kejadian itu dan mereka bertiga sepakat untuk tidak bercerita apa-apa tentang kejadian malam itu kepada Bayu, karena kan kasihan ya kalau seandainya Bayu jadi kepikiran terus ketakutan. Nah, setelah azan subuh, setelah mereka sholat subuh, mereka baru berani naik ke atas kos-kosan Bayu. Nah, di sana mereka siap-siap untuk pergi ke kampus seperti biasa. Tidak ada satupun dari mereka bertiga itu yang menceritakan tentang kejadian yang mereka alami. Dan seminggu kemudian, si Bayu juga pindah dari kos-kosan itu. Entah karena apa. Apa karena mungkin dia melihat apa yang mereka lihat pada malam itu? Apakah kamu pernah mengalami hal tersebut tempat kos-kosan kamu? Jika ada yang punya cerita menyenangkan, boleh komen di bawah ya. Jangan lupa like jika kamu suka video ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe. Dan tekan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video lainnya. See you soon. Bye-bye. Assalamualaikum.